Halo semua, apa kabarnya? Akhirnya proses pengecatan ruang depan sudah selesai. Ternyata ngecat tembok itu pekerjaan yang susah dan buat capek ya. Karena cara kerja saya jelek, banyak sekali cat yang menetes ke lantai. Tetesan itu saya bersihkan dengan alat yang dulu saya beli di Jepang. Saya nggak tahu apa nama bahasa Indonesianya untuk alat ini. Dulu saya beli di Tokyo Hans. Saya suka DIY, jadi toko ini adalah toko kesukaan saya selama di Jepang. Sayang sekali belum ada toko yang seperti Tokyo Hans di Indonesia ya. Terus minggu kemarin kami dapat bantuan sosial lagi. Kali ini bukan cuma beras, tapi makanan dan kebutuhan sehari-hari yang lain juga. Jumlahnya banyak sekali. Saya dan istri kebingungan. Tadinya kami mau kasih setengah dari bantuan itu ke tetangga yang kami pikir nggak dapat bantuan sosial. Tapi setelah pikir-pikir lagi, kami nggak jadi kasih karena kami takut singgung perasaan mereka. Saya bersyukur dapat bantuan ini, tapi saya juga nggak enak karena merasa nggak pantas dapat bantuan. Oh ya, dulu saya pernah cerita tentang hamster untuk Najma. Waktu itu saya belikan 2 ekor, 1 ekor untuk Najma dan 1 ekor untuk Bintang. Supaya tidak beranak, saya minta ke Najma untuk beli hamster jantan. Tapi akhir-akhir ini saya dan Najma curiga. Kayaknya ada salah satu di antara hamster ini yang kelaminnya betina. Saya dan Najma khawatir hamster-hamster itu kawin dan beranak. Saya bilang ke Najma, kalau sampai hamsternya beranak, mungkin sebaiknya dikasih ke orang lain saja, karena nggak ada ruang di rumah untuk tambahan hamster lagi. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu lalu. Akhir-akhir ini saya lihat di berita ada beberapa negara yang mulai melonggarkan situasi darurat virus coronanya. Saya harap Indonesia juga bisa seperti itu, tapi kayaknya masih susah. Di Jakarta, PSBB atau pembatasan sosial berskala besar masih diberlakukan. Tapi, banyak warga yang nggak disiplin. Coba kalau mereka disiplin, mungkin saya sudah bisa jalan-jalan lagi naik sepeda. Ngomong-ngomong tentang jalan-jalan, mungkin Jakarta bukan kota yang bagus untuk itu ya. Banyak teman orang Jepang saya bilang agak susah untuk wisata di Jakarta. Beda dengan Yogyakarta, Bandung, atau Bali ya. Mungkin ini karena karakter kota Jakarta yang lebih dikenal sebagai kota untuk kerja. Tapi, walaupun begitu, sebenarnya ada beberapa tempat yang mungkin bagus juga sebagai alternatif tujuan wisata. Nah, kali ini saya mau cerita tentang itu. Kali ini saya mau cerita tentang pasar-pasar unik yang ada di Jakarta. Mungkin untuk kalian yang suka petualangan, bisa coba ke pasar-pasar ini. Pasar-pasar ini bukan pasar yang biasa, tapi pasar yang punya spesialisasi. Pasar yang pertama adalah Pasar Gembrong. Pasar ini ada di Jakarta Timur, dekat dengan tempat tinggal saya loh. Pasar ini khusus untuk mainan. Anak-anak saya suka sekali pasar ini. Saya juga sih. Saya suka karena bisa beli mainan yang harganya lebih murah daripada di mall. Ada lagi pasar unik di Jakarta Timur, yaitu Pasar Batu Permata. Nama pasarnya adalah Jakarta Gems Center. Pasar ini ada di dekat stasiun Jatinegara. Posisinya tepat ada di depan stasiun. Di sini dijual macam-macam batu permata. Katanya, pasar ini adalah pasar batu permata terbesar kedua di Asia Tenggara dan sudah terkenal di antara turis asing. Nah, nggak jauh dari pasar ini, ada pasar khusus untuk binatang peliharaan loh. Jarak pasar ini dekat banget dengan pasar batu permata. Mungkin jalan kaki sekitar 10 menit sudah sampai. Selain binatang peliharaan biasa seperti hamster, kelinci, kucing, dan lain-lain, kalian juga bisa lihat dan beli binatang-binatang yang mungkin jarang kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti monyet,
kura-kura, burung hantu, dan bahkan ada juga orang yang jual kelelawar loh. Seram ya. Pasar selanjutnya adalah pasar burung pramuka. Sesuai dengan namanya, di pasar ini banyak dijual burung-burung. Pasar ini juga ada di daerah Jakarta Timur, tepatnya di daerah Pramuka. Laki-laki Indonesia suka pelihara burung. Tetangga-tetangga saya juga pelihara burung loh. Dulu, bapak saya juga sama, punya banyak burung. Mungkin burung adalah binatang yang bisa menyatukan bapak-bapak di Indonesia ya. Pasar yang terakhir adalah pasar khusus sepatu. Kali ini posisinya bukan di Jakarta Timur ya. Adanya di daerah Majestic, Jakarta Selatan. Kalian bisa beli sepatu untuk keperluan apa saja di sini. Dulu, waktu SMA, saya juga beli sepatu bisbol di pasar ini loh. Bisbol adalah olahraga yang langka di Indonesia. Jadi, sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan. Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.